Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang wajib diimani seluruh umat Islam di dunia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan oleh kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Tidaklah sempurna iman seorang muslim bila tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya seluruh umat Islam tentu telah mengetahui kisah Nabi Isa alaihissalam dari keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dimulai terlahir dari rahim seorang perawan. Banyaknya mukjizat yang Allah berikan seperti menyembuhkan penyakit, hingga pada akhirnya menjelang akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, musuh umat muslim yang paling ditakuti karena kehebatan fitnahnya. Namun tahukah Anda mengapa justru Nabi Isa alaihissalam lah yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang secara syariat sebagai junjungan seluruh umat muslim di dunia? Nah, berikut alasan Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi Isa alaihissalam. Allah menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa alaihissalam kembali turun ke bumi diyakini akan menegaskan kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Nabi Isa yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa alaihissalam merupakan pengikut dari Rasulullah SAW. Al-Bagawi menceritakan dalam tafsirnya bahwa ketika Isa alaihissalam mendatangi Baitul Maqdis, di mana orang-orang sedang bersiap sholat asar, maka imam di masjid itu mundur dan menyuruh Isa untuk maju. Namun Nabi Isa enggan dan ia tetap sholat di belakang imam dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi SAW. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, upeti karena kafir zimmi sudah tidak ada lagi, semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Ada sebagian kaum meyakini bahwa Isa alaihissalam telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan menggantikan peran Nabi Isa alaihissalam kepada orang yang wajahnya diserupakan dengan beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sendiri diangkat ke langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam lebih mulia dibandingkan dengan Rasulullah SAW karena banyaknya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenyataan justru mengungkapkan bahwa Nabi Isa alaihissalam sendiri telah menjelaskan kepada umatnya bahwa akan datang Rasul terakhir setelah dirinya. Nabi Isa alaihissalam sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan Nabi Isa alaihissalam kepada Rasulullah adalah dengan kabar yang diberikan Nabi Isa alaihissalam mengenai Nabi Muhammad sebagai penyempurnaan ajaran yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad." Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah As-Saff ayat 6. Telah dekatnya ajal Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian kaum beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Padahal Nabi Isa alaihissalam akan wafat setelah melaksanakan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir zaman. Lansiran dari questionislam.com menjelaskan bahwa Nabi Islam alaihissalam pada akhirnya juga akan mengalami kematian sebagaimana layaknya manusia. Namun kematian beliau akan tiba setelah membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat muslim di seluruh dunia. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah wafatkan dan disalati kaum muslimin.
Hadis riwayat Abu Daud Ibnu Hibban. Sebagai muslim yang beriman, tidaklah pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan siapa nabi yang lebih hebat, karena semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajak bertauhid, mengagungkan kebesarannya. Nabi Isa alaihissalam selain ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman, ternyata beliau juga akan memiliki tugas dan maksud tertentu yang pada intinya adalah menegaskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.